Oke, halo Sobat Ternak, selamat datang kembali di channel Suka Ternak. Bagi kalian yang baru menonton video Suka Ternak, jangan lupa dibantu like, subscribe, serta komen ya Sobat Ternak. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tuntas bagaimana caranya budidaya ikan lele pada media galon. Jadi pantengin terus video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip ya Sobat Ternak. Jadi kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu budik galon, maka pada video kali ini kita akan membahas tentang cara budidaya ikan dalam galon, mulai dari persiapan alat dan bahan, pemilihan benih, pergantian air, pemberian pakan, proses sortir sampai proses panen ya Sobat Ternak. Nah, sebelum mulai pembahasan kali ini, saya akan menunjukkan kepada Sobat Ternak semua lele yang sudah saya pelihara selama 2 bulan 3 minggu di dalam media galon bekas. Jadi ini adalah lele yang sudah saya pelihara mulai dari ukuran 6-7 cm selama 2 bulan 3 minggu dan sudah memiliki bobot rata-rata 200 gram per ekor atau 5-6 ekor per kilo ya Sobat Ternak. Dan di sebelah sini ada lele yang baru saya tebar selama 5 hari dari ukuran 6-7 cm. Oke, sekarang mari kita mulai pembahasan tentang bagaimana caranya budidaya ikan lele pada media galon. Jadi Sobat Ternak, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan alat-alat serta bahan yang diperlukan, seperti galon bekas, lalu garam krosok, fungsinya untuk membunuh jamur dan parasit yang berada di dalam air, terus probiotik M4 atau sejenisnya, fungsinya untuk menumbuhkan bakteri baik yang dapat menunjang kualitas air yang kita miliki. Dan juga kita harus menyiapkan molase atau tetes tebu, fungsinya untuk sumber karbon atau makanan bagi bakteri lactobacillus yang sudah kita sediakan. Selanjutnya kita harus menyediakan air yang sudah kita endapkan terlebih dahulu selama kurang lebih 2-3 hari. Lalu kita harus menyediakan pakan. Di sini saya menggunakan pelet high profit 781 dengan kandungan protein 30%. 781-1 untuk bibit, 781-2 untuk remaja, dan 781 untuk dewasa sampai panen. Lalu terakhir kita harus menyediakan aerator. Namun ini hanya opsional ya Sobat Ternak. Jadi maksudnya boleh dipakai, boleh juga tidak. Tapi untuk saya pribadi saya menggunakan aerator untuk bibit usia 1-10 hari. Lalu untuk proses pengaplikasian bahan-bahan yang sudah kita sediakan tadi, teman-teman bisa menonton video yang sudah saya posting terlebih dahulu tentang proses persiapan tebar bibit. Teman-teman bisa scroll di beranda saya atau bisa klik link yang sudah saya sematkan di deskripsi ya Sobat Ternak. Lalu setelah selesai persiapan alat dan bahan, selanjutnya kita masuk ke tahap pemilihan bibit. Nah, pada pemilihan bibit, saya sarankan teman-teman memilih bibit paling kecil itu di ukuran 6-7 cm atau lebih bagus lagi di ukuran 8-9 cm karena bibit ukuran tersebut sudah minim risiko kematian atau bisa dikatakan sudah masuk di ukuran aman untuk dipindah-pindahkan tempat ya Sobat Ternak. Lalu pilihlah bibit yang sehat, yang terlihat gesit pergerakannya, terus ukuran yang sama dan yang tidak sedang terkena penyakit, baik itu jamur, kembung maupun parasit ya Sobat Ternak. Lanjut, setelah persiapan bahan yang dibutuhkan dan pemilihan bibit, kita masuk ke tahap penebaran bibit. Jadi teman-teman, untuk proses penebaran bibit itu ada baiknya dilakukan pada pagi hari atau pada malam hari untuk mengurangi tingkat stres pada ikan karena masalah cuaca. Dan juga perlu diperhatikan untuk jumlah bibit yang ditebar setiap galonnya jangan sampai terlalu padat ya Sobat Ternak. Untuk ukuran 6-7 cm maksimal 25-30 ekor bibit setiap galonnya. Terus sebelum penebaran bibit, ada baiknya dilakukan dulu proses aklimasi atau adaptasi ikan terhadap suhu atau keadaan air di dalam media galon yang kita siapkan dengan cara mengambil sedikit air galon dan dimasukkan ke dalam wadah, lalu nanti bibit ikan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam wadah tersebut dan didiamkan selama kurang lebih 15-30 menit. Setelah 30 menit, barulah bibit ikan siap kita tebar ke dalam media galon.
Lalu selanjutnya ikan yang sudah kita tebar tadi, kita puasakan terlebih dahulu selama 12-24 jam ya sobat ternak, untuk membiarkan ikan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Lalu setelah dipuasakan 24 jam, barulah ikan kita beri pakan untuk yang pertama kali menggunakan pelet high profit 781-1 yang sudah dibibis terlebih dahulu menggunakan campuran M4 dan juga molase. Dan untuk takaran pakan bagi teman-teman, saran saya tidak perlu terlalu repot-repot menghitung FCR biomasa ikan. Jadi untuk takaran tinggal disesuaikan saja dengan nafsu makan ikan. Jadi ketika pemberian pakan, diberi menggunakan sendok sedikit demi sedikit sambil dilihat respon dari ikan tersebut. Apabila respon ikan masih lahap, maka kita kasih pakan lagi. Namun ketika respon ikan mulai berkurang, maka jangan kita beri pakan lagi. Dan juga untuk pakan yang masih tersisa di dalam galon, kita ambil kembali menggunakan serokan agar tidak menjadi penyebab bau yang timbul pada air. Dan untuk pemberian pakan dilakukan sebanyak 3 kali sehari, pada jam 7 pagi, lalu jam 5 sore, dan jam 10 malam. Ini mencakup semua ukuran mulai dari bibit, remaja, dan juga dewasa ya sobat ternak. Terus untuk air, kita lakukan pergantian selama 3 hari sekali untuk usia bibit dan 2 hari sekali usia remaja sampai dewasa. Atau untuk galon seperti saya yang sudah dimodifikasi, itu bisa bertahan lebih lama, sampai 4 hari bahkan lebih baru diganti air. Lanjut di hari ke-10 setelah tebar bibit, kita lakukan penyortiran untuk kali pertama. Tujuannya untuk menyeragamkan ukuran ikan agar meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi di hari ke-10, ikan akan kita menjadi 2 galon menurut ukuran masing-masing, dan penyortiran ini akan kita ulangi di hari ke-30 dan hari ke-50. Lalu di hari ke-15 setelah proses sortir pertama, pakan akan kita ganti ke ukuran 781-2. Dan di hari ke-30 akan kita ganti lagi ke ukuran 781 sampai masa panen tiba. Lalu pada hari ke-67 atau tepatnya ketika ikan lele berusia 2 bulan 1 minggu, kita sudah mulai memasuki masa panen kuartal ke-1, di mana biasanya ikan sudah memasuki ukuran konsumsi yaitu 8-10 ekor per kilonya. Oke sobat ternak, saya rasa sudah cukup penjelasan dari saya tentang bagaimana caranya budidaya ikan lele di dalam galon, mulai dari persiapan alat dan bahan, penebaran bibit, sampai masuk ke masa panen. Namun bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan mengenai cara budidaya ikan dalam galon, teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan di dalam kolom komentar ya sobat ternak. Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menyimak penjelasan dari saya mengenai cara budidaya ikan dalam galon. Dan di akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.